warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bareng saya Rido dan juga saya DJ Amar. Wih, mantap banget. Gimana kabarnya Mas Amar? Alhamdulillah kabarnya sehat Mas Rido. Alhamdulillah. Sekarang saya sudah dikenalnya DJ Amar. Wih, di DJ Amar ya. Memang dari dulu juga waktu saya tugas di salah satu radio di Bumi Ayu, itu juga sebutnya memang DJ Amar. DJ Amar, DJ Amar. Saat ini itu nama itu menjadi sosial branding ya. Betul. Apa namanya ya? Audisit personal branding. Personal branding gitu. Nah, makanya aku kan disebut aku sengaja tuh ngasih nama Mas Rido. Mas Rido. Ben nyampe tua nyong tetep dundangnya Mas. Tua. Sarwo guys. Arep ngomong kayak Pak Mas Sarwo ya mungkin. Sarwo paling enak. Iya, tapi kalau saya manggil Mas Sarwo ya Mas Sarwo, kadang Om Sarwo gitu. Ya Mas Rido, alhamdulillah kabarnya baik Mas Rido. Alhamdulillah baik. Alhamdulillah kabarnya baik, sehat, keluarga juga sehat. Ya. Ini ngomong-ngomong Mas Rido juga lama banget ya Mas Rido ya nggak ketemu. Iya, beberapa bulan lah nggak nongol di Bumi Ayu. Iya, makanya dulu saya juga sama Mas Rido ini punya podcast ya. Iya betul, Marimar ya. Podcast Marimar. Mari ngobrol bareng Rido dan Amar. Iya. Lumayan panjang ya. Lumayan episodenya panjang. Panjang ya. Kemudian pulang. Kemarin pulang juga sempat mau bikin podcast lagi ya. Untuk season kedua. Beberapa episode dan season kedua ternyata salah satunya juga sibuk ya. Sibuk. Kone sibuk. Digoleti yang ngelepor. Orang apa lah, sing penting sehat disit. Ya, sehat. Waras disit, kegiatan juga lancar dan istri juga ngomel-ngomel karena kita nggak punya kerjaan. Intinya kan gue mau dapur tetap ngebulan. Iya. Dan Mas Rido sekarang sudah di Jakarta. Di Jakarta. Saya juga sekarang di Bumi Ayu. Tetap di Bumi Ayu. Ya, tapi sama-sama mempunyai usaha. Alhamdulillah Mas Rido. Masing-masing ya. Mas Rido usahanya apa Mas Rido? Sekarang saya usahanya meyakinkan orang. Sudah menjadi menantunya Pak Kiai ya Mas Rido. Alhamdulillah. Di Bumi Ayu. Alhamdulillah. Dan sekarang kegiatannya lebih ke Islami. Bener. Dulunya nggak tahu. Lebih religius. Iya. Mas Amar, seblak mantan udah ada berapa Mas? Sudah ada 3 Mas Rido. Alhamdulillah. Berkah ya? Berkah alhamdulillah. Nambah anak juga ya? Iya, itu berawal dari saya punya mantan banyak sih Mas Rido ya. Ini tujuannya seblak mantan ini ya karena memperbanyak mantan. Iya, dulunya saya mantannya banyak. Sekarang nambah lagi. Alhamdulillah punya usaha dikasih nama seblak mantan. Mantannya biar di mana-mana ada gitu Mas Rido. Oh kayak gitu. Mas, perkembangan Bumi Ayu beberapa bulan ini cukup ramai. Iya, kemarin ada NDXAK, terus kemudian Guyon Waton dan katanya ada beberapa event-event lagi yang besar kayak GPF, terus karnaval dan lain-lain. Untuk acara kegiatan 17 Agustus ini emang banyak kegiatan Mas Rido. Dan alhamdulillah juga di Kota Bumi Ayu ini juga nggak cuma di Bumi Ayu saja. Betul. Ini di seluruh Indonesia dan dunia. Mungkin kita yang kemarin habis dirumahkan ya. Karena COVID. Iya, karena COVID. Dan beberapa tahun ya Mas Rido ya. Sekitar 2 tahun. 2 tahunan ya COVID. Betul. Ya. Ini benar-benar menguras energi. Walaupun di rumah tapi menguras energi. Tapi keuntungan atau juga hasil atau dampak dari COVID ini juga kita di rumah banyak orang-orang kreatif yang keluar ide-ide kreatifnya. Betul. Kemudian daripada di rumah nggak bisa keluar, kemudian punya ide-ide untuk berjualan online Mas Rido. Betul. Jadi selama kita ada di pandemi ini ada manfaatnya juga. Ada hikmahnya. Betul juga. Banget. Betul nggak? Iyalah pasti. Kayaknya salah satu nih. Salah satunya ini. Salah satu tempat ini ya. Dari studio dari YouTuber. Kemudian saat ini juga para orang-orang atau anak-anak muda sekarang juga banyak yang nggak kerja tapi kerjanya duduk Mas Rido. Duduk manis di rumah. Iya. Tapi penghasilan gede. Ini memanfaatkan ponsel ya Mas Rido ya. Ponsel betul banget. Gadget lah ya. Gadget. Bener. Mas Amar, kemarin waktu NDXAK nonton ya Mas? Saya kebetulan untuk di Guyon Waton sendiri
NDX AK. NDX. Ente kayak lagi Iya. ngonisit ngeblank ya, bukan lagi merem. Kamu kacamata bukan lagi merem ya ternyata. Di NDX-nya sendiri saya nonton Mas Yudo. Nonton. Di VIP. VIP, Iya. oh mantap. Kalau Guyon Waton? Kalau Guyon Waton kebetulan dari panitianya sendiri bekerja sama Seblak Mantan. Oh gitu. Kan Iya. kemarin foto bukan sama NDX? Iya, NDX kebetulan saya juga foto bareng sama vokalisnya NDX. Vokalisnya. Kemudian bintang tamunya yang Sasmita. seksi. Iya. Bisanya seksinya kelengene Mas. Karena Novi Sasmita waktu di konsernya NDX itu Hah. pakainya segini Mas Dido. Iya. Waduh. Pribadi jare Mas. Ya biasa. Ya orang aja biasa sih. baik ya Iya, karena biasa aja. dunia entertain ya seperti Dunia itu. entertain. Nah, yang aku mau tanyain gini Mas, hipsnya orang-orang Bumiayu, Mas Amar kan mantan penyiar radio nih. Iya betul. Hipnya untuk dengerin musik itu seleranya lagi kayak gimana Mas? Untuk anak-anak muda sih seleranya ambiar sih Mas Rido. Ambiar ya? Ambiar masih tetap nomor satu Ambiar ya? masih tetap nomor satu sama takdut ya. Takdut, koploan lah ya? Iya, pokoknya identik dengan lagu-lagu yang bisa bikin goyang anak muda. Oh gitu. Jadi bukan cuma di kota-kota besar aja yang lagi menggandrungi itu ya? Iya, bahkan kayak kemarin bintang tamu di Bumi Ayu kayak Guyon Waton aja nggak Iya. cuma hadir di Jawa saja, tapi di Jakarta kemarin kayaknya di Kemayoran ya. Iya di festival. Di Festival Kemayoran juga Guyon Waton juga tampil juga di sana. Makanya nggak cuma orang Bumi Ayu, nggak cuma orang Iya, Jawa saja. maksudnya musik ini, musik apa namanya? Ambiar. Ambiar-ambiaran ini itu masih lagi dicintai sama orang-orang ini. Masih, terkhusus ini juga buat anak-anak muda Mas Rido. Oh. Saya aja yang sudah nggak muda lah ya. Ya kan, karena sudah kepala tiga dalam arti sudah 35 Mas Rido umurnya. 35 ini juga berarti sudah mendekati tua ya Om Sarwo ya. Wis tua. Nah, ini juga masih mengikuti anak-anak muda atau masih mengikuti generasi sekarang. Nah, ternyata generasi sekarang itu seleranya yang kayak gitu ya Mas ya? Seleranya yang ambiar-ambiaran gitu. Ambiar-ambiaran. Bahkan Mas Rido kemarin ya viral juga apa namanya ya solawat nih. Yang solawat ini apa sih buat joget-jogetan itu? Yang apa ya lagunya ya? Yang mana nih? Yang apa sih Om Sarwo ya? Yang lagu solawat tapi buat joget-joget itu juga ada tuh. Dari siapa? Ntar dulu kan soalnya banyak nih. Ada yang versi koplo. Versi koplonya. Ada yang versi apa? Remake DJ. Ada yang versi pop. Ada yang versi apa? Yang mana nih? Yang versi DJ kalau nggak salah. DJ nih. Ini punya Pemuda Tersesat bukan? Kurang tahu pokoknya rame di TikTok itu. Dan Habib saya juga apa ya namanya menghimbau bahwa fansnya Habib saya ini nggak dibolehin lah untuk Salawat berjoget ya, karena salawat ini identiknya bukan untuk berjoget, tapi hanya untuk ya salawat gitu. Untuk mengagungkan nama Nabi Muhammad SAW ya. Betul banget. Nah, Mas, berarti dari selera yang ambiar itu, apakah itu jadi salah satu apa namanya barometer bahwasanya di Bumiayu itu emang lagi musimnya itu, atau emang lagi punya tren sendiri Mas? Kalau tren di luar kan emang udah dari dulu tuh, udah mulai ramai tuh. Apa emang berarti kalau misalkan ada orang bikin event di sini nih, bagusnya itu mereka bawa musik-musik yang masih semacam itu atau musik-musik lain yang bisa dimasukin sini juga, kayak misalkan band. Kan sekarang band-band juga ramai juga tuh, masih ramai juga. Kemarin tiketing nggak Mas? Tiketing berapa untuk tuh? VVIP untuk NDX itu 250. Terus yang di panggung, yang di panggung. Kemudian yang tiketing biasa di VIP itu di depan panggung itu 120 kalau nggak salah. Terus? Kemudian yang di festival itu 70.000. 70.000. Paling murah berarti 70.000. Paling murah 70.000. Ini generasi anak-anak Bumiayu pun juga memang Bumiayu itu Mas Rido haus akan hiburan. Akan hiburan. Iya. Enggak kan? Gini Mas, kenapa aku ngomong kayak gitu tuh? Aku gini Mas, aku kan pernah bikin event nih. Iya. Dulu aku datengin The Rain dan Zong gitu kan. Iya. Gak rame kan? Waktu tahun baru yang tahun lalu. baru. Maksudnya gini, berarti kalau misalkan mereka di angka 75.000 itu mereka mau, berarti kan pasarnya emang itu lagi itu gitu Mas. Pasarnya emang lagi ambiar ya. Lagi ambiar gitu. Berarti kan kalau misalkan ada orang lain nih, misalkan ada event organizer lain yang pengen bikin acara di sini,
harusnya tahu ya pasarnya di Bumiayu itu seperti apa. Betul. Intinya gini, kalau di Bumiayu sendiri walaupun genre musiknya apa gitu ya, ini lagi masanya ambiar nih. Tapi kalau misalkan dari orang yang punya uang atau pengusaha yang mungkin pengen ngadain event yang nantinya menghasilkan, ini juga jangan tanggung-tanggung Mas Rido untuk memanggil salah satu band papan atas misalkan kayak yang punya masa nih, kayak punya fans. Ini kayak Tip X. Tip X kan punya masa nih. Iya betul. Kemudian Dewa 19. Iya, kalau Dewa 19. Kemudian Slang juga. Ini kalau orang-orang punya uang atau juga pengusaha mau ngadain event ya salah satunya manggil itu. Kalau misalkan setengah-setengah gitu. Band-band yang kurang terkenal. Ini band loh ya. Karena ini masanya lagi ambiar. Musisi lah ya. Oke lah, kita ngomong aja musisi gitu. Musisi itu. Itu belum tentu gitu, belum tentu untuk musisi-musisi yang enggak terlalu dikenal atau musisi bukan musisi seperti musisi besar Dewa atau Tip X tadi ya yang punya masa gitu. Kemungkinan nggak tahu Mas Rido. Oh gitu. Tapi kalau misalkan memanggil atau juga bikin event yang saat ini lagi masanya masa ambiar, pasti rame. Pasti rame ya. Contohnya semalam aja ada ya di Purwokerto ya, Adela nih. Sampai anak-anak Bumiayu juga pada di sana. Pada ke sana ya. Iya, saya nggak tahu ada status Adela. Kalau tahu saya udah di sana. Berarti kalau misalkan teman-teman event organizer yang ada di Bumiayu harusnya berani dong berinvest untuk itu ya. Berani. Kemarin sempat ada salah satu teman itu ngajak, yuk Mas Amar bikin event. Ini kita bentuk panitia. Misalkan panitia ada 10 nih. Ya. Pengusaha semua misalkan. Nah, dari pengusaha itu kasih 10 jutaan dulu nih. Oh, trukah. Iya, ada 10 orang pengusaha, 10 juta kan jadi 100 juta nih. Betul. Nah, itu buat DP dulu katanya. Kita mau manggil siapa nih? Salon Seven nih. Ya. Misalkan manggil Salon Seven. Nah, dengan budget misalkan Salon Seven 200 juta. Misal. Kita ada panitia atau pengusaha 10. Kemudian 10 jutaan jadi 100 juta. Jadi kita buat DP dulu Mas Rido. Okay. Nah, kemudian kita bikin sistem untuk tiketing, kemudian buat perizinan buat dan sponsor dan lain sebagainya, kita mendapatkan berapa. Okay. Yang jelas kita mendapat setiap bikin event itu harus mendapatkan keuntungan. Income-nya gitu. Boleh, mantap banget. Kita mengeluarkan modal dulu. Betul. Ketika kita mau bikin event, jadi kita juga harus ada income masuk. Masuk. Tapi gambling rugi. Ya Mas ya. Itu juga masih gambling kan? Masih 50-50 antara 50-50. Kita untung dan rugi ya. Betul. Tapi kalau tadi melihat gairah bermusiknya atau gairah mendengarkan musiknya adalah yang ambiar ini kok dimangsa ya. Maksudnya dinikmati oleh orang-orang sini. Menurut aku sih jangan takut ya. Jangan takut Mas Rido. Contohnya ini nih, Ubes, YouTuber Brebes Selatan. Kalau misalkan mereka mau gitu ya. Ada orang yang mau berinvest di Ubes gitu untuk bikinin event gitu, kayaknya harusnya berani ya. Berani, makanya. Berani. Ini tinggal pamflet sebelah mantan belum ada di Ini dan untuk Top FM aja udah ada di sini. Oke, Top FM. Untuk kita bikin event itu juga di Bumiayu juga harus punya bendera atau juga punya perizinan ya. Ya betul, itu pasti kan. Kayak kemarin dari Arthur itu, dari yang bikin acara Buyan Watin itu kan dari Bantar Kawung itu kan. Teman-temannya anak buahnya ini kayaknya Mas Arjun Anwarta ternyata. Ternyata saya kemarin ngobrol sama panitianya, ini hebat ini anak-anak muda tapi kok sudah berani memanggil salah satu band ya. Band yang lagi booming gitu. Yang lagi rame, lagi digandrungi sama anak-anak. Oh gitu. Ini siapa sih bosnya gitu. Ini siapa sih didikan siapa katanya. Mas Amar kenal sama Mas Arjun enggak gitu. Oh itu salah satunya gitu. Oh gitu. Iya. Jadi harusnya begitu ya, kita ada keberanian ada untuk invest ya, untuk benar. Tapi menurut aku bagus banget sih. Jadi iklimnya orang Bumiayu itu untuk mendengarkan untuk mendengarkan musik, untuk menikmati musik itu kita tidak harus keluar ya. Iya. Tidak harus keluar kota misalkan kayak Purwokerto, Jogja, Semarang atau Tegal gitu. Iya. Untuk sekedar ngabisin duit 50.000 misalkan atau 75.000 untuk menikmati Guyon Waton atau EDXAK kayak kemarin gitu kan. Nah,
Kemarin aja Mas Rido, Ya. NDX Aka sama Guyon Waton kan selisihnya nggak jauh kan? Iya, rate-nya sama ya. Rate-nya sama, Hampir tapi lah itu yang saya bilang tadi, Bumi Ayu itu memang haus dengan hiburan. Butuh hiburan, Bumi Butuh Ayu. hiburan. Contohnya kayak gini Mas Rido. Saya punya usaha dulu manajemen kafe ya. Ya. Ini manajemen kafe, kalau manajemennya saya nggak ada hiburannya, Iya. kita menunggu siapa yang mau Datang ke situ. Ya? datang. Tapi kalau kita di sebuah usaha atau di manajemen itu ada hiburannya karena orang Bumi Ayu itu haus hiburan, pasti datang. Wah, mau ke kafe ini misalkan, mau ke sini Sekalian ngopi. sekalian nonton hibur. Jadi ada tujuan tersendiri. Ada tujuan, oh gitu. Jadi apa namanya ya? Peminat hiburan di Bumi Ayu itu cukup tinggi ya Mas ya? Cukup tinggi. Oke. Jadi untuk teman-teman semua yang lagi nonton di podcast apa Pak Dek? Podcastnya Yubes ya. Ini podcastnya Yubes. Podcast apa ya rane iki? Cuk lalen deh. Ora di Maha podcast ini. Ora di Maha. Siapa tahu ada yang mau investasi event di Bumi Ayu, silakan aja hubungi sekretariatnya Yubes sama Om Sarwo M Studio. Bisa ya? Bisa banget. Sound system aman. Engineer-nya aman. Lighting panggung dan segala macam. Untuk perizinan aman ya? Aman sekali. Sampai ke Polresnya nanti. Aman banget. Aman mudah-mudahan. Nah, Mas Amar, kalau tadi kita udah ngomongin musik, ya selera musiknya orang Bumi Ayu. Mas Amar kan lagi bisnis nih di kuliner kan? Di kuliner. Kalau kemarin itu ramai banget nih Mas, orang-orang pada bikin kafe baru, bikin tempat usaha baru. Iklim investasi, bukan iklim investasi, tapi iklim perkafean ini sendiri gimana? Atau tempat makan atau tempat kuliner di Bumi Ayu ini sendiri gimana Mas? Tempat kuliner sendiri masih menjuarai untuk kuliner yang tentu saja yang lagi viral, yang lagi booming. Dan kalau kita memang pengen bertahan, itu juga nggak gampang sih Mas Rido. Iya. Di Bumi Ayu itu susah gampang karena dari dulu atau juga ya dari saat saya manajemen di kuliner itu, ini Bumi Ayu itu orangnya demenyar ya. Demenyar. Jadi ada misalkan ada kuliner baru di Bumi Ayu itu ya rata-rata kadang nggak lama gitu. Cuma sebentar doang. Walaupun itu brand besar gitu ya, nggak lama. Nah itu tergantung dari manajemen sih Mas Rido. Kekreativitasan dari manajemen seperti apa? Oh gitu ya. Akan bertahannya di Bumi Ayu sendiri. Salah satu contoh dari Mas Amar apa Mas? Untuk tips ya, ini tips buat teman-teman ya ini, terutama yang lagi pada yang kemarin-kemarin sudah buka dan sekarang lagi semboyongan untuk semboyongan untuk bertahan di dunia kuliner ini. Bertahan. Gimana Mas ininya Mas? Untuk di Bumi banyak sih untuk yang ada yang bertahan, ada yang kasih tips sama Mas Amar nih biar tetap bertahan tadi, selain dia harus kreativitas, harus apalagi Mas yang kira-kira ini poin pentingnya wong Bumi Ayu ke kudune dinaiki ngono dadi pecintane tempat teko oke kayak Mas. Salah satu untuk para pengusaha di Bumi Ayu, kalau menurut saya sendiri, saya sudah beberapa kali manajemen kuliner juga di Bumi Ayu. Iya. Apalagi kafe-kafe ya kayak gitu di Bumi Ayu. Ini lebih ke kreatif sih. Intinya kreatif, kemudian banyak event. Kreatifnya itu kreatif dari menu juga. Karena juga orang Bumi itu biasanya cepat bosan dan kita harus kreatif untuk di menu nomor 1. Kemudian di event itu sering di event musik atau bikin event, pokoknya event lah di Bumi, karena juga di Bumi itu banyak banget akan haus dengan hiburan. Jadi intinya hari ini adalah Bumi Ayu butuh hiburan. Benar banget. Apalagi ini kan sudah nggak COVID ya Mas Yuda. Betul. Sudah bebas gitu. Oke. Mas, Mas Amar selain lagi usaha kuliner, selain lagi apa lagi ya, banyak kegiatan-kegiatan lain. Bentar lagi kan mau pemilu nih Mas. Pemilu ya. Sekarang lagi jagoin siapa Mas? Kalau saya sendiri Ganjar apa Anies Mas? Banyak. Apa Prabowo? Ntar dulu aku nanya dulu. Anies, Ganjar apa Prabowo Mas? Kalau saya nih untuk para caleg-caleg di Kabupaten Brebes ya, kebetulan teman-teman juga ada juga yang banyak teman yang pada nyalek juga. Contohnya kayak kemarin nih, teman saya nyalek juga. Kemudian warung saya didatengin
salah satu caleg tapi bukan kemauan saya juga kan. Betul, oke. Tapi Terus ada juga kakak saya juga salah satu tim suksesnya gitu. Oke. Jadi saya merasa nggak enak. Tapi ya bagaimana semua teman gitu ya. Makanya sebagai saya ya sedikit dilihat public figure di Bumi Ayu. Gitu. Ini juga benar-benar harus menggaris bawahi seperti itu Mas Dido. Tapi kalau pilihan ya pilihan pribadi nih. Pilihan pribadi untuk saya sendiri lebih ke Ganjar sih. Ke Ganjar. Karena saya orang merah Jawa. berarti. Karena saya sendiri orang Jawa Tengah. Merah. Merah. Ganjarian berarti ini. Iya. Oke Mas. Kepengennya sih Ganjar gabung nih sama Prabowo nih. Kalau nggak sama Anies gitu. Iya. Kalau Anies kayaknya kurang sama saya. Enggak Mas. Enggak. Kan tadi ya. Karena banyak event di Mas Amar, banyak acara Mas Amar, dan Mas Amar cukup banyak yang tahu gitu kan. Pasti kan orang pengen nih sosok Mas Amar dijadikan ikonnya dia untuk mempromosikan orang-orangnya. Kalau Ganjar oke, itu pilihan pribadi. Betul. Karena itu presiden. Kalau misalkan tadi DPR sama Mas, kalau DPR kan teman-teman semua nih, ada dari PDI, ada dari PAN, mesti ada, dari Nasdem, dari Gerindra. Ada nggak Mas yang udah nyolek-nyolek Mas Amar? Ayo sama aku aja gitu. Nggak nyolek-nyolek, saya kebetulan di Bumi sudah teman juga sudah merapat sih. Merapat, oke. Untuk di salah satu calon DPR RI di Bumi di Kabupaten Brebes ya. Kalau DPR Brebes berarti DPRD 2. DPRD. Kalau DPR RI ya sudah ada sih. Ada juga. Sangat. Sama Mas. Ya. Ini dong kasih clue dong, Ini aja kasih clue, merah, kuning, hijau. Merah aja pokoknya. Merah. Karena gitu. orang tua saya dulu juga orang merah juga. Jadi sampai ke anak-anaknya juga insya Allah kayaknya masih merah. Merah. Gitu. Mantap nih Mas Amar. Jadi nanti kalau misalkan lihat Mas Amar. Tapi ini untuk teman-teman semua, ini ya. Aku kasih clue nih. Kita itu hidup berdemokrasi di negara yang demokrasi. Jadi siapapun mau pilih siapapun. Jadi nggak usah malu-malu men. Kalau lu emang suka Ganjar, ngomong aja suka Ganjar. Kalau misalkan ngomong suka Anies, ngomong aja suka Anies. Kalau misalkan ngomong suka Prabowo, ya nggak apa-apa gitu. Demokrasi itu tidak bisa dipaksakan. Betul. Nggak ada yang boleh memaksakan demokrasi. Berarti itu nggak demokrasi Mas. Kalau dipaksakan itu berarti nggak demokrasi. Iya dong. Demokrasi kan siapapun orangnya punya hak. Iya kan? Punya hak loh. Setiap warga negara punya hak nih untuk milih dan dipilih. Kalau dipaksa berarti itu udah ke demokrasi. Iya, tidak dipaksakan. Betul banget. Berarti merah nih. Merah kalau saya merah. Gitu. Merah. Tapi Mas, bayar orang maning Mas Amar. Ya sebenarnya bahaya karena saya juga enggak. Bayar nggak ke Mas Amar untuk promo-promonya nih orang-orang yang mau jadi mau menghayat ya atau mau pakai Mas Amar nih, ada yang bayar nggak ke Mas Amar? Dia lebih nggak dia ngomong membayar, tapi konsumsi aja. Nasi ponggol. Konsumsi buat para fans-fansnya gitu. Gitu. Kirain Mas Amar, ente kan akeh nih masane. 50 juta ente. Ada leasing kayak gue. Kayaknya belum sih. Belum ada ya. Kalau aku sih Mas jujur. Kalau ada yang ngasih segitu, saya terima Mas. Saya terima ya. Saya terima. 50 juta siapa yang nggak mau. Mudah-mudahan Mas Rido dengan adanya kita podcast di sini, karena saya juga masanya ada masanya. Kalau ngomong banyak sih enggak sih. Cuman ada lah masanya di Jamar itu ada. Ada ya. Dan mungkin salah satu anggota DPR atau anggota DPR ya, DPR atau DPRD yang lihat. Kalau langsung ke ini ya Mas Amar bisa. Gitu siap. Tapi saat ini belum sih. Belum ada ya. Belum ada. Kalau aku Mas jujur, aku tinggal nunggu dealnya aja nih. Deal. Tinggal nunggu dealnya. Ada 4. Luar biasa. Karena aku masih pasang. Sebenarnya gini, aku masih pasang harga yang sangat tinggi antara biar aku menolak dan biar ada orang gambling aja nih, orang gila ini dikasih aja sekian gitu. Bukan ngejual aku ya, maksudnya bukan membeli aku, tapi enggak. Itu aku biasanya dikasih budget itu untuk buat aku bekerja. Betul. Jadi menghargai apa yang aku mau kerjakan gitu. Bukan saya sebagai simpatisannya mereka, bukan. Karena aku orang kreatif ya. Nah, aku dibayar untuk kreativitas aku, untuk kegiatan-kegiatan yang aku bakalan lakuin untuk mempromosikan dia, gitu. Kalau saya ya harus hati-hati saja sih Mas Rido. Karena yang namanya kita memilih siapa nih, kita berpihak ke siapa, endingnya ya nanti jadi apa ya?
jadi kurang nyaman dengan. Jadi kurang nyaman. Nah itu makanya Ini kalau netral sih sebenarnya. Nah, kalau aku gitu. Kalau aku gitu, aku udah dibayar misalkan 50 juta. Saya mau gelutan sama orang lain nggak apa-apa, orang udah dibayar. Daripada sekarang gini ya. Mohon maaf ya, ini bukan dibayar yang dibayar yang untuk suaraku ya, untuk satu suaraku itu bukan, tapi aku dibayar untuk kekreativitasanku, Mas. Contohnya gini, Mas Amar bikin bola lah sana gitu. Atau bikinlah volley, bikinlah event band misalkan. Nah, itu dibayarnya untuk aku itu untuk itu, Mas. Untuk kreativitasku, bukan untuk nih 50 juta sebarin deh ke orang-orang, bukan itu. Bener nggak Mas? Kalau kayak gitu setuju nggak? Setuju. Setuju Jadi, banget. Dikasih uang bukan untuk kita pribadi, tapi untuk dimanfaatkan lebih ke kreativitasan. Betul banget. Untuk mempromosikan orang-orang ini, begitu. Lah, kalau kayak gitu Mas, misalkan enteng dukung Ganjar nih. Betul. Saya misalkan dukung Anies. Jangan langsung Anies dong. Ini langsung kelihatan Sudah banget. ketahuan. Soalnya menantunya Pak Ustadz ya, menantunya Kiai kan. Enggak, jujur. Saya mendukung Anies, saya mendukung Ganjar dan saya mendukung Prabowo. Iya. Tinggal siapa aja nih orang-orang yang membayar aku. Oh gitu. Untuk menghargai kreativitasku. Ya kalau misalkan dari orang Anies ngomong ini ada 100 juta, ya saya ikut ke sana. Iya. Kalau dari orang Ganjar ada yang ngomong, "Mas, ini ada 150 juta," ya saya ke sana juga. Nah, tapi Itu fungsi salah satu namanya demokrasi. Sangat demokrasi. Sangat demokrasi ya nggak? Siapa yang ngasih modal kita untuk berkreativitas? Nah disitulah kita bakal. Tapi kalau untuk pilihan pribadi dalam mencoblos atau apa, itu nanti ada di Tobong, Mas. Iya, Tobong. Ada di Tobong dan itu pribadi dan boleh dikasih tahu ke banyak orang dan boleh tidak. Iya. Itu pun sudah namanya berarti sudah sesuai dengan konstituen bahwasanya kita itu memilih orang siapapun yang lagi dijagokan rahasia. Rahasia kita ya. Betul, rahasia, Mas. Masalah uang misalkan sudah dikasih sama si A tapi nyoblosnya si B. Rahasia kan demokrasi. Kan ini bayar akunya bukan untuk suaraku. Suaraku adalah hak dan kewajiban aku sebagai warga negara untuk memilih pemimpinnya siapa. Kalau ada yang ngebayar aku, nih kamu bayar sekian, itu adalah untuk membayar kreativitasku, membayar tenaga aku, membayar jerih payahku untuk mempromosikan dia. Iya. Betul. Tapi yang jelas Mas Ridho, kalau saya sebagai warga Indonesia Betul, nanti sebentar lagi kita juga akan ada pemilu, tentunya pemilihan presiden juga ya. Mas Ridho, Betul, ya. pemilu pemilihan presiden. Memang sudah identik dengan pemilu itu ya, kalau dibilang apa sih, bagi-bagi duit apa enggak? Ya betul. Itu juga sudah pasti ya. Dengan bertujuan masing-masing sih. Gitu ya. Ada yang ngasih duit tapi nggak tahu ya, tapi nggak tahu siapa ya. Saya nggak bilang kamu nggak menyebutkan yang warnanya A, yang warnanya B, saya nggak tahu, tapi biasanya ada. Tapi saya juga tidak bisa memastikan itu siapa. Tapi kalau misalkan ada, harusnya kita sebagai warga negara Indonesia harusnya kalian berpikir 50.000 kalian, 150.000 kalian, 250.000 akan ditukar dengan 5 tahun, Mas. Oh gitu ya. Akan ditukar dengan 5 tahun. Orang-orang yang membayar kita itu, misalkan suara-suara kita itu nanti bakalan dipertanggungjawabkan pada saat Yaumil Qiyamah. Itu pasti dipertanggungjawabkan. Kamu jadi pemimpin dengan hasil yang seperti itu. Hasil nyogok lah ya. Hasil nyogok. Saya yakin tidak berkah. Ya. Coy, tidak berkah coy. Itu masing-masing aja sih ya. Iya, itu masing. Tapi itu keyakinan aku ya. Itu keyakinan aku. Makanya aku selalu tidak setuju kalau misalkan dikasih duit berapa untuk bayarin satu-satu suara. Saya nggak setuju. Harusnya pemimpin yang ada di Bumi Ayu, ada di Indonesia ini, yang ditonjolkan bukan seberapa gede duit lo, seberapa gede keluarga lo, seberapa gede masa lo, tapi seberapa besar dedikasi kalian untuk membangun daerah kalian. Betul nggak? Betul. Karena betul, juga DPRD juga terpilih juga sudah dibagi Mas, daerah pilihan. Iya, dapilnya udah dipilih kan, dan nanti juga komisinya masing-masing. Tapi kalau kalian jadi DPR-nya udah bayar, saya yakin 100%. Hakul yakin ini ya, Hakul yakin pasti pengen duitnya balik. Gak mungkin dia pengen duitnya gak balik. Tapi dengan cara dia juga, Mas. Lah iya, tapi kan gini Mas Amar modal 100 juta untuk jadi lurah. Pengen balik gak duitnya? Ya kalau itu pasti pengen. Gue yakin pasti pengen. Tapi kalau misalkan kita udah lillahi ta'ala nih,
untuk bekerja, untuk melayani masyarakat. Sekarang aku bilang gini, berapa undang-undang yang sudah dibikin sama DPR yang sudah ada? Mana janji-janji politik kalian? Makanya jangan janji politik, tapi apa? Ide dan gagasan. Kata Rocky Gerung itu, harusnya kita itu perang ide dan gagasan untuk membangun negeri ini. Apalagi lawannya itu biasanya teman-teman sendiri, Mas. Lah iya, harusnya kan begitu. Tapi yang ada kan tidak. Ini jujur, adil, sempurna. Ini. Semuanya begitu template. Tapi tidak ada yang ngomong gini. Kalau saya jadi, saya akan memperjuangkan stunting di Indonesia, di Brebes ini hilang. Bener nggak? Harusnya kan itu. Harusnya mereka itu gagasan-gagasan mereka yang harusnya dikeluarkan. Setuju nggak Mas Amar? Setuju. Makanya aku pesan nih sama Mas Amar yang udah ada di situ. Ide dan gagasan dong yang dikasih ke mereka, ke kita. Yang jelas kita tetap dukung aja deh untuk teman-teman. Iya betul, kita mendukung. Lebih baik dan tentunya juga apa yang sudah dicita-citakan untuk membangun daerah juga betul gitu. Dan harusnya tidak ada yang mengikuti semuanya, mengikuti arus, karena lucu Mas. Begitu sudah ada di DPR, begitu sudah ada di Dewan, mengikuti arus semua. Betul nggak? Arusnya ke kanan, ngikut kanan semua. Arusnya ke kiri, ngikut ke kiri semua. Hari ini podcastnya sangat luar biasa. Sedikit menyentuh di dunia politik. Tapi nggak apa-apa. Ini kita harus belajar, Mas. Kita harus belajar politik biar kita itu tidak selalu dibodoh-bodohin dengan bahasa politik. Betul nggak? Betul. Lebih cerdas lah ya, walaupun kita orang awam tapi sedikit lebih cerdas. Sekali. Ngomong-ngomong Mas Rido ini sudah punya anak berapa Mas Rido? Alhamdulillah saya punya anak 5 Mas Amar. Punya anak 5 ya. Dikaruniai anak 5. Mas, anak 5 tapi cita-citanya orang lakon Mas. Apa itu cita-cita? Kemin pernah krungu ora? Nyong pengen dua anak 4. Mbarep kape. Mbarep kape tuh. Bahaya. Sing mbarep ternyata kurtelutok. Kurtelutok ya. Aneh ya. Nyong duwe bojo pertama terus bisa duwe bojo loro. Tapi anak mbarepe nyong anak 3 Mas. Anak mbarepe anak 3. Anak 3. Sing siji nek kene sapa? Ora, sing siji kan kembar. Oh iya. Oke deh, cukup deh Mas Amar ya. Cukup, dan tentunya juga kita juga mudah-mudahan diberikan kesehatan terus ya. Iya, terus teman-teman juga yang lagi nonton juga dikasih kesehatan. Juga dikasih kesehatan. Ini dulu saya sama Mas Rido ini aktif di YouTube. Betul. Di podcast Marimar. Mari ngobrol bareng Rido dan Amar. Mudah-mudahan nanti juga lanjut lagi. Asal Mas Rido juga di sana juga bisa sih. Betul. Bisa sering pulang, ketemu sama saya juga bikin kreatif. Betul. Ini dipaksa loh. Tadi kreatif. Orang lagi santai, ini lagi santai-santai. Aku paksa dia untuk datang ke sini dan langsung podcast. Iya, kebetulan saya juga di bulan-bulan ini banyak kegiatan Mas Rido. Banyak event ya? Banyak event. Ini saat ini juga lagi ada event di Queensland Cup 2023. Main bola ya? Main bola iya. Di lapangan Muncang. Tiket masuknya berapa Mas? Tiket masuknya untuk saat ini masih 5.000. 5.000 rupiah. 5.000. Katanya nanti ada pemain ininya nasionalnya Mas. Pemain nasional untuk brand ambassador kemarin sudah sudah launching ya. Christian Gonzalez sama mau kesini katanya. Atep. Mudah-mudahan kesini. Mudah-mudahan kesini. Iya. Ditungguin aja ya. Queensland gitu loh, bos Queensland. Mantap banget. Mantap. Kemarin juga Aldi Taher juga datang ke Bumiayu. Dan ini juga di Queensland Cup ini juga ada Atep ya. Ada Atep juga nanti dari Persib, kemudian dari Christian Gonzalez itu Persija dulu ya. Iya. Ini mudah-mudahan juga datang nanti. Insya Allah ya. Kalau misalkan datang luar biasa nih. Kalian bisa menimba ilmu. Dia nggak main ya? Nggak main, cuman insya Allah katanya fun football. Mungkin main sama saya mungkin. Karena juga saya kan panitia di Queensland. Oh gitu. Ya udah, makasih banget Mas Amar hari ini untuk podcastnya bareng Ubes YouTuber Brebes Selatan. Ora di Maha Podcast bareng Ubes. Terima kasih. Selamat berjumpa lagi. Mudah-mudahan nanti kita bisa ketemu lagi Mas ya. Amin. Mudah-mudahan dikasih kesehatan. Kesehatan terus buat teman-teman juga kasih kesehatan. Teman-teman Facebook saya juga yang lagi nonton live juga mudah-mudahan dikasih kesehatan ya. Oke, terima kasih. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Terima kasih.